Jadi pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Hatta menerima tamu utusan Angkatan Laut Jepang dari Indonesia bagian timur yang memberikan informasi bahwa pemeluk Protestan dan Katolik dari wilayah Indonesia Timur mengancam akan berpisah dari negara Indonesia jika kalimat kewajiban dengan menjalankan sholat Islam bagi pemeluknya tidak dihapus. Mengetahui desakan ini, I.R. Soekarno meminta Bung Hatta mengundang beberapa tokoh dari golongan Islam dan golongan kebangsaan untuk merundingkan masalah tersebut. Pada tanggal 18 Agustus 1945 sebelum sidang DKI, Bung Hatta mengajak Ki Bagus Hadisma Kahar, Haji Hasyim Asman Sinodimedjo dan Teuku Muhasan untuk merundingkan masalah tersebut. Tuan-tuan, kemarin kami menerima pesan dari Oker Kalikun yang menyatakan wakil Protestan dan Katolik dari wilayah Indonesia Timur keberatan dengan rumus dasar negara yang terdapat dalam Naskah Piagam Jakarta, dan jika kata kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk yang tidak dihapus, wilayah Indonesia Timur akan memisahkan diri dari Indonesia. Oleh sebab itu, kita harus menyusun ulang isi Piagam Jakarta demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimana tuan-tuan? Kami berharap golongan Islam tidak keberatan. Kenapa kita harus menghapus kata-kata tersebut? Kalimat itu dianggap diskriminatif. Kalimat itu tidak ada unsur diskriminasi. Kalimat itu hanya mengikat umat Islam yang bukan pemeluk Islam tidak wajib melaksanakan peraturan ini. Iya betul, kalimat tersebut tidak ada unsur diskriminasinya. Kalimat bagi pemeluknya ini adalah toleransi kami. Kalimat tersebut tidak mengikat agama lain. Hal inilah yang membuat mereka merasa didiskriminasi dengan mencantumkan 7 kata tersebut dalam UUD, berarti membedakan golongan selain pemeluk agama Islam. Iya benar sekali. Rancangan undang-undang ini terkesan hanya memperhatikan pemeluk Islam, sedangkan pemeluk non-Islam tidak diperhatikan. Bagaimana tuan-tuan? Apakah golongan Islam setuju menghapus 7 kata tersebut? Tidak bisa. Rancangan undang-undang tersebut merupakan musyawarah mufakat yang tertuang dalam Piagam Jakarta. Kita sudah sepakat dan setuju. Kenapa tiba-tiba harus diubah? Demi menjaga keutuhan bangsa dan negara, kita harus mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan golongan. Kita dapat mengusulkan kembali penerapan syariat Islam sebagai dasar perundang-undangan di lain waktu. Sementara ini, mari kita ubah bunyi sila pertama agar rakyat Indonesia bagian timur tidak terpisah dari Republik Indonesia. Sebenarnya saya tidak setuju karena kalimat itu mengikat pemeluk agama lain. Kalimat itu hanya berlaku untuk umat Islam. Kami tidak bisa memaksa umat lain untuk mengikuti aturan ini. Namun, baiklah, untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, 7 kata tersebut boleh dihapus. Terima kasih Tuan Adikusumo atas keputusan yang diambil. Baiklah, kita hapus kata kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya hingga bunyi sila pertama menjadi ketuhanan. Setuju? Setuju. Tidak, jangan hanya ketuhanan, namun ditambah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan dalam Pancasila ini ketuhanan yang berbeda. Kita meyakini hanya ada satu Tuhan, Tuhan yang Maha Esa. Baiklah, bagaimana tuan-tuan? Setuju dengan usul Tuan Bagus Hadikusumo? Setuju. Baiklah Tuan Bagus, terima kasih saudara-saudara. Semangat, Piagam Jakarta tidak hilang meskipun kata-kata kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk dihapus.